Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Ustadz Abdul Somad tidak paham hukum pidana berakibat sering menghina agama lain. Ini sumber saya dari YouTube. Jadi Ustadz Abdul Somad ini sering memberikan ceramah yang menghina agama lain, tetapi dia tidak merasa bersalah dan merasa tindakannya itu benar. Jadi antara lain dia menyatakan bahwa dia memberikan ceramah katanya di masjid, berarti itu kan tempat umat muslim. Di samping itu juga katanya dia memberikan ceramah itu di depan umat muslim, dan juga dia menyatakan sesuatu, menjawab daripada pertanyaan daripada peserta ceramah tersebut, karena dia menjawab itu semua pertanyaan-pertanyaan yang datang dari masyarakatnya itu. Jadi inilah alasan Ustadz Abdul Somad yang menyatakan dia itu tidak merasa bersalah atas semua ceramah yang dilakukannya itu. Akibatnya dia sering melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya mencela agama, menghina agama yang lain. Satu, yang dihinanya adalah agama Kristen atau agama Nasrani, yang disebutnya katanya bahwa salib itu adalah jin kafir. Padahal salib itu untuk bagi umat Kristen sangat mulia. Itu lambangnya adalah Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia yang percaya akan Dia. Jadi ini saya lihat. Padahal ini untuk kepercayaan dan percayaan daripada umat Kristen, dan sangat mulia ini kalau di umat Kristen. Karena ini intinya, ini salah satu intinya ini dalam agama Kristen, ya bahwa Tuhan Yesus itu disalib di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia yang percaya bagi Dia. Itu yang sebutnya nanti kalau siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia nanti akan masuk surga, akan hidup di surga dengan baik. Tetapi yang tidak percaya tentu tidak menurut agama Kristen. Jadi siapa yang mengikut Yesus akan diterima di sampingnya yang disebut sebagai juru selamat, dan dia menyelamatkan manusia dia di surga nantinya. Nah, itulah maknanya, itu sangat mulia salib itu. Tetapi Ustadz Abdul Somad malah menghinanya. Tentu tersinggunglah orang umat muslim karena dia dianggap menghina salib itu. Padahal itu salib itu adalah suatu hal yang sangat mulia bagi yang pemeluk agama Kristen. Demikian juga dia menghina agama aliran dari Iran, yaitu aliran Syiah, yang menyatakan kumpul kebo itu katanya sah, sehingga umat muslim daripada yang memeluk agama Syiah ini tersinggung. Dan juga sudah ada yang melaporkan ini ke polisi. Di samping itu juga Ustadz Abdul Somad itu mengimbau, menuding-nuding supaya tidak menonton film kafir, antara lain film Korea Selatan, film India, dan lain sebagainya. Ini dimasukkannya sebagai film kafir supaya tidak ditonton. Akhirnya dia sering sekali mengutarakan hal-hal yang tidak baik. Di samping itu juga dia menyatakan tiap dia ceramah di Jawa ini sering dia didukung banyak yang datang menghadiri ceramahnya itu, tetapi terutama ada katanya dari kelompok tertentu, ada kelompok khilafah yang katanya dilihat dari topinya itu dan benderanya itu seperti bendera khilafah. Akhirnya panitia penyelenggara itu sebelum ada larangan dari polisi, mereka sendiri yang membatalkannya karena takut nanti akan terjadi masalah dari itu. Jadi saya lihat Abdul Somad ini tidak memikirkan apa yang akan disampaikannya kepada masyarakat. Jadi saya lihat, padahal tindakan Abdul Somad itu dia merasa tidak bersalah. Kalau dilihat dari sudut hukum pidana, bahwa perbuatan menghina agama lain
di dalam masjid seperti di Pekanbaru, dan juga dia menyampaikan ceramahnya itu di depan umat muslim, dan juga walaupun menjawabnya itu atas pertanyaan masyarakat, itu sudah termasuk perbuatan penghinaan, melanggar pasal 351 KUHP, ancaman hukumannya 8 tahun. Karena dalam hukum pidana, suatu perkara terbukti atau tidak minimal didukung 2 alat bukti. Padahal dia memberikan ceramah itu diikuti oleh lebih mungkin dari 10 orang, 100 orang, bahkan lebih. Bisa dijadikan sebagai saksi bahwa Ustaz Abdul Somad itu menghina agama lain. Jadi dari segi hukum sudah cukup buktinya. Hanya saja sudah ada anggota masyarakat melaporkan ke polisi, tetapi polisi tidak menindaknya. Ini menambah keyakinan daripada Abdul Somad bahwa pernyataannya itu, alasan pernyataannya dia tidak merasa bersalah, dibuktikan lagi dengan semua laporan daripada masyarakat itu tidak diproses polisi. Buktinya dia tidak merasa bersalah. Akhirnya saya justru polisi ini bertindak adalah diskriminatif, tidak melaksanakan ketentuan hukum dengan baik. Akhirnya polisi di sini bisa melanggar asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Harapan saya supaya polisi bertindak dengan baik tanpa diskriminatif, dan siapa yang bersalah supaya ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.